Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi di pertemuan 6, yaitu implementasi pengembangan bahan ajar. Jadi dari mulai pertemuan 6 ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar cetak maupun non cetak. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa, yaitu yang pertama menyusun rumusan tujuan pembelajaran, yang ini akan kita bahas di pertemuan 6 ya. Kedua, analisis kompetensi dasar, ini akan dibahas di pertemuan ke-7 dan ke-8. Nah, sebelum kita menyusun rumusan tujuan pembelajaran, ya saya akan mengingatkan kembali bahwa dalam mengajar atau dalam memberikan materi pembelajaran di dalam kelas sebagai seorang guru itu tidak lepas dari yang namanya silabus ya. Begitupun dengan mengembangkan bahan ajar. Ini harus berpedoman kepada yang namanya silabus. Jadi semua materi kita melihat di silabus ya. Saya ingatkan kembali bahwa dalam silabus itu ada yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana kompetensi inti dan kompetensi dasar ini sudah ditentukan atau dibuatkan oleh pemerintah ya. Kompetensi inti itu terdiri dari 4, KI 1 sampai dengan KI 4. Yang pertama sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, yang ketiga KI pengetahuan, dan terakhir KI keterampilan. Di mana outputnya ya semua mata pelajaran itu harus mencakup keempat kompetensi inti tersebut. Nah, untuk mencapai kompetensi inti tersebut, maka dari itu ada turunannya ya, yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar itu dituangkan ke dalam indikator pencapaian kompetensi atau kita singkat IPK. Nah, IPK ini yang membuat guru ya, bukan dari pemerintah. Nah, jadi di sini IPK harus dikembangkan. Nah, baru nanti kita akan membuat bahan ajar. Saya berikan contoh, di sini ada silabus ya. Kita lihat silabus PKN kelas 7. Nah, di sini KI 1 tentang spiritual, KI 2-nya tentang sikap sosial, KI 3-nya pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, turunannya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini, nah kita perhatikan di sini ya. Setiap bab itu cakupannya keempat KI tersebut ada. Ya. KD 1.1 berarti ini turunan dari KI spiritual. Ya. Lihat 2.1. Ini lihat kodenya. 2 ini ya menggambarkan atau turunan dari KI sosial. Nah, kita lihat di sini ujungnya ya, kode ujung ini 11 berarti di sini bab 1, materi atau cakupan materi yang ada di bab 1. Lihat nih. Jadi setiap bab itu 4 KI tersebut itu ada ya. Dari spiritual, di sini ada sosial, kemudian ada yang ketiga ada pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Nah, kita bisa lihat. Nah, untuk dikembangkan menjadi bahan ajar itu hanya di KI 3. KI 3 titik mau 3.1 berarti itu menggambarkan materi yang ada di bab 1. Kalau KI 3.2 berarti materi di bab 2. Ya, begitupun seterusnya. Biasanya untuk PKN itu ada 6 bab untuk SMP, tapi untuk SMA bisa 7 ya, paling banyak 7 atau 8 bab. Nah, kemudian kita kembali lagi ya ke PowerPoint untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran. Nah, untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar, artinya di sini sebenarnya kita membuat sebuah rumusan tujuan pembelajaran. Apa sih yang akan kita, atau apa sih yang harus didapatkan oleh peserta didik dari KD tersebut.
Nah, dalam membuat tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 hal, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Kita lihat di sini audience itu berarti peserta didik. Behavior itu kata kerja operasional. Yang ketiga condition, kondisi di bagaimana sih kita akan mengajarkan di materi ini atau KD ini. Keempat degree itu materi. Kita langsung contoh. Nah, ini ada contoh rumusan tujuan pembelajaran dari KD-nya. Kita di sini, ini KD 3.1 ya, kelas 7, mampu memahami sejarah, semangat, dan komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kita rincikan di sini ada audience, condition, behavior, degree ya. Nah, untuk menentukan behavior, kata kerja operasional ini harus atau ada ininya ya, kata kuncinya. Ya, ada tabel khusus KKO, kata kerja operasional pengetahuan. Nah, sebelum itu kita lihat KD-nya itu ada KKO-nya juga, mampu memahami. Memahami ini disebut dengan KKO, kata kerja operasional ya. Nah, kita harus turunkan ke behavior. Saya akan tampilkan, nah ini tabel. Ini tabel kata kerja operasional untuk kemampuan berpikir. Nah, ini yang digunakan pada kurikulum 2013 ya. Menurut Bloom dan Anderson atau disempurnakan oleh Anderson. Jadi tingkatan berpikir seseorang itu ada 6 tingkatan ya, dari mengingat ini level terendah atau C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Ini mencipta paling tinggi. Nah, kita lihat tadi ada cakupannya atau ranah kata kerja yang masuk ke level memahami. Seperti tadi ya. Tadi di KD ini ada kata memahami. Berarti memahami ini itu ada di level kedua. Nah, untuk menentukan behavior, silahkan cari kata kerja yang satu tingkatan dengan memahami. Ya, boleh menjelaskan berarti satu tingkatan dengan memahami, ini tidak masalah. Misalkan mau menggunakan kata mengingat, ini juga tidak masalah karena ada di bawahnya. Kata kuncinya untuk mengembangkan behavior boleh dalam satu tingkatan ya, satu level dengan KKO yang ada di KD atau lebih rendahnya atau di bawahnya. Jangan sampai digunakan C atau kognitif di level yang atas ya, di atas ini tidak boleh. Karena logikanya seperti ini. Pemerintah saja menentukan KKO dalam KD itu hanya di tingkatan kedua. Ya, kita tidak boleh menaikkan tingkat di behaviornya. Jadi harus satu level atau di bawahnya. Seperti itu. Nah, setelah dirincikan dari audiens sampai degree, nanti baru disusun susunan CABD-nya. Nah, susunan CABD ini tidak baku ya, boleh diacak atau boleh di random di sini. Jadi nanti susunannya rumusan tujuan pembelajarannya kita lihat setelah menonton film sidang BPUPKI, siswa mampu menjelaskan semangat dan komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, inilah ya cara untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.